everyone, kembali lagi di YouTube channel Adelia. Oke, di video kali ini kita masih bahas seputaran KPR. Apalagi nih Bang, ya seputaran KPR ini temanya 5 pertanyaan yang wajib kamu tanyain ke tim marketing dan developer rumah. Oke, sebelum ngambil rumah KPR. Oke. Mau subsidi, mau komersil juga sama pokoknya. KPR pasti. Yang pertanyaan yang pertama yang harus kamu tanyain apa? Hah? Masalah surat. Itu wajib paling utama masalah surat sayangku. Tanya, apakah suratnya sudah pecah? Apakah HSAM-nya sudah pecah? Apakah nanti keluarnya HSAM atau SHGB aja? Itu wajib kalian pertanyakan. Karena kalau dia belum pecah sertifikatnya, itu kalian setelah lunas rumah kalian itu bakalan susah. Susahnya minta ampun sayangku. Kenapa? Karena itu kan minimal tenor itu kan 10 tahun. Nah, 10 tahun ke depan itu orang bakalan berubah, entah dia meninggal, entah dia lari segala macam. Jadi pastiin sebelum kalian ambil, sebelum kalian ACC deal-dealan, pastiin suratnya itu memang sudah pecah teman-teman dari pemilik tanah pertama. Begitu. Karena biasa itu paling sering kali jadi masalah orang ambil KPR, sengketa segala macam, ribet. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, apalagi Bang pertanyaannya? Si kreditnya itu bekerja sama dengan bank apa aja? Karena kalau misalnya setiap bank itu punya kebijakan tersendiri Besti, dan juga bunganya itu berbeda. Bisa jadi kalau misalnya kalian itu misalnya kayak di bank BSI itu bunganya berbeda, kalian bisa dapetin mana yang lebih rendah. Jadi kalian bisa tanyain ke pihak developer atau pihak marketingnya, ini si rumah ini bekerja sama dengan bank mana aja. Jadi kalian bisa konfirmasi sesuai dengan budget teman-teman, dengan budget cicilan teman-teman, biar dapetin bunga terendah, dapetin cicilan terendah juga, jadi lebih enak ke depannya sama teman-teman. Lalu pertanyaan ketiga, masih seputaran dengan si bank tadi, teman-teman harus pastikan apakah bunga itu tadi setiap bulannya itu flat atau malah naik. Bunga floating Besti, karena nanti kalau misalnya yang namanya bunga floating itu tiba-tiba membengkak. Membengkaknya itu begini teman-teman. Jadi bunga floating itu biasanya memang di rumah KPR komersil, dia 1-3 tahun pertama itu bunganya flat, misalnya 1% contohnya. Nah, jadi di 3 tahun pertama itu flat bunganya 3%. Nanti mulai naik di tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5, 6 itu bunganya naik, misalnya jadi 5%. Belum sampai situ, nanti sampai di tahun terakhir itu bakalan naik terus teman-teman. Biasanya itu sampai 3 kali floating. Itu biasanya memang terjadi di perumahan komersil sih biasanya ya. Cuman siapa tahu di rumah subsidi ternyata ada yang begitu. Jadi itu wajib kalian tanyakan sebelum kalian check out itu rumah teman-teman. Sebelum kalian deal-dealan. Pertanyaan yang keempat, apakah ada garansi tentang bangunan yang rusak dan berapa lama? Garansi atau asuransi? Asuransi Besti. Yang pertama kalau misalnya garansi itu seperti ini, kalian deal-dealan nih, udah di ACC semuanya. Terus rupanya ketika kalian setelah terima kunci, kalian buka tuh cekrek si pintu itu, ada beberapa yang rusak, retak. Namanya juga kalau sudah masuk sini siapa yang tahu ya kan Besti. Rusak, retak, jendela goyang ataupun peot sana peot sini, itu tanyain ke si pihak marketingnya ataupun developernya berapa lama bisa klaimnya gitu kan guys. Itu jadi wajib bisa klaim sebelum kalian mulai masuk tukang baru kalian sendiri. Jadi sebelum kalian bangun, kita kan kalau misalnya rumah studi itu kan kalian harus bangun dapurnya lagi, harus bangun depannya lagi. Jadi sebelum tukang kalian datang, kalian harus pastikan mana yang memang bawaan dari si marketingnya, dari si rumah itu mana yang rusak. Pihak developer yang memperbaiki dahulu, baru tukang kalian masuk. Karena kalau tukang kalian duluan yang masuk itu nggak bakalan bisa diklaim. Itu Besti. Jadi harus pastikan kayak mana dan berapa lama jangka waktunya dari setelah terima kunci itu. Karena kalau misalnya itu kami kemarin berapa ya? Sebulan Besti. Sebulan. Jadi kami 1 bulan tuh ngecek nih rumah nih. Mana nih yang retak-retaknya lah atau sengklek-sengkleknya, itu harus dicatat, difoto, dikirim ke pihak developer. Next mereka yang bakalan memperbaiki dahulu sampai benar-benar fix, baru tukang kami masuk. Tuh. Lalu kalau misalnya masalah asuransi itu kayak gimana? Itu ada 2. Kalau misalnya kami ada 2, di mana kalau misalnya
harus pilih salah satu Besti, bukan yang keduanya dapat. Yang pertama asuransi meninggal, ketika si pemilik asuransi itu meninggal maka hutangnya dianggap lunas, atau asuransi yang kedua itu Kebakaran. ketika rumahnya itu terbakar mereka ganti rugi. Namun kalau misalkan ambil yang kedua ini, maka yang pertama ini ketika si pemiliknya itu meninggal asuransi tetap ada gitu Besti. Dan kebalikannya, kalau misalnya kami ambil yang ini, maka ketika rumah kami kebakaran tidak ada asuransi apapun lagi itu. Jadi harus ditanyakan benar-benar. Yang ke-5 terkait dengan masalah banjir, terus apakah daerah itu gimana, pokoknya daerah lingkungan sekitar itu basic, karena namanya rumah kalian tempat tinggal, tempat Ya, bertumbuh, itu nggak bisa dibawa wisata. kemana-mana sayangku. Karena kalau kalian beli kendaraan, mungkin misalnya kalian itu di Batam, kalian bawa ke Medan, itu nggak jadi masalah. Tapi kalau rumah itu kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Jadi di mana kalian tinggal itu harus kalian pastiin dulu masalah keamanan, kenyamanan, tetangganya segala macam. Itu wajib kalian perhatiin. Apalagi kalian tinggal di komplek kan, harus diperhatiin. Misalnya dari tingkat kebisingan, gangguan, itu wajib kalian cek dahulu, survei. Banjir dahulu. juga Banjir. Karena kalau masalah banjir, rumah yang mana, siapa yang mau kalau misalnya rumah Jangan yang pernah banjir? ambil rumah yang banjir, Zangko. Banjir itu memang nggak ada yang mau banjir, tapi kita pasti tahu nih, ini bentuk-bentukan daerah rumahnya. Kalau dia di samping sungai, di aliran sungai, kalian mending udah putar balik aja. Kenapa? Pasti bakalan banjir suatu saat. Suatu saat di mana air meluap, di mana air tiba-tiba tuh datang banyak, itu rumah kalian paling utama kena dampaknya. Begitu. Karena banyak developer nakal, teman-teman, yang bangun rumah di area terbuka, yang area memang nggak boleh sebetulnya dibangun rumah, tapi mereka tetap paksakan bangun di samping sungai. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya itu, kalau misalnya soal banjir ini nggak usah sama developer atau marketingnya, tapi tanyain sama warga sekitar biar kalian tahu informasinya yang valid. Valid. Kalau misalnya kalian nanyanya sama marketing pasti Nggak bakal banjir juga. Tanahnya aman, suratnya aman, tidak banjir, warganya bagus, mantap, sehat-sehat. Padahal semua bacot. Jadi teman-teman tanyanya ke warga sekitar kalau misalnya seputaran itunya. Oke, itu aja 5 pertanyaan dan 5 tips dari kami kalau misalnya kalian mau ngambil rumah KPR. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk apa? Like, comment, and subscribe. Bye-bye, see you and the next time. Mwah.